Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Ranita. Nah, teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari aku ya. Nah, oke teman-teman, jadi pagi ini tuh aku mau sarapan dulu sebelum aku beraktivitas. Ini tuh sekitaran jam setengah 8-an ya teman-teman. Dan aku tuh kebetulan emang subuh tadi tuh belum sarapan. Ini aku makannya itu lauknya cuman pakai sambal tempe dan juga pindang ikan patin. Alhamdulillah ya, walaupun cuma 2 menu itu tapi dinikmatin aja, disyukurin aja teman-teman. Nah, untuk sayurnya kebetulan aku di sini nggak masak sayur ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton videoku, aku harap sudah makan ya teman-teman. Kalaupun belum makan, cus yuk ambil nasi, ambil lauk pauknya, kita makan sama-sama. Jadi alhamdulillah pagi ini tuh kakak Hamizan tuh tidurnya sekitar jam 7 pagi ya teman-teman. Itu kenapa? Karena dia bangunnya jam 4. Nah, ini alhamdulillah juga aku tuh udah makan, udah sarapan ya. Sarapannya berat bun. Gimana nggak berat ya, karena busui ya, aku tuh punya baby yang masih ASI, jadi bawahnya tuh lapar terus teman-teman. Dan kebetulan aku tuh belum makan, jadi langsung ku hajar sama makanan berat. Sebenarnya subuh tadi tuh udah makan roti sih. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman ke videonya. Jadi ini aku tadi lagi nyusun piring, kemudian ini aku rencananya tuh mau bikin roti goreng gitu. Nah, untuk isian unti kelapanya itu aku bikin kemarin ya teman-teman, dan vlognya itu udah pernah kemarin juga udah rilis. Dan untuk resep roti goreng atau bakpaunya nanti aku taruh di linknya di kolom deskripsi ya, deskripsi boxnya. Pokoknya ini andalan banget sih, resepnya selalu aku pakai kalau aku mau bikin bakpao sama roti goreng. Jadi satu adonan ini tuh bisa dibikin dua macam ya, bisa digoreng dan bisa dikukus ya teman-teman. Cuman kalau untuk bikin bakpao, kalau memang dia mau hasilnya putih bersih mulus kayak gitu ya teman-teman, yang kayak bakpao yang suka dijual abang-abang yang suka di pinggir jalan itu, nah kalian ganti margarinnya itu pakai mentega putih atau margarin putih. Karena aku di sini nggak ada, makanya aku ganti sama margarin biasa ya teman-teman. Ini tuh bukan margarin sih, mentega kiloan malahan, karena emang aku tuh punya stoknya setengah kilo kayak gitu. Jadi langsung aku udah ambil dari warung, kemudian aku simpan di bawah di rak komporku ya. Jadi kalau butuh aku suatu-waktu bisa make itu. Nah, ini tuh resepnya nggak perlu diuleni sampai berotot ya teman-teman ya. Jadi gampang banget sih bikinnya, cuman diaduk-aduk sampai rata aja. Nah, untuk adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak lembek, tidak juga keras ya teman-teman. Jadi sedang-sedang aja dianya. Nah, itu di pinggiran itu kok kasih 2 sendok makan, lebih sih 2 sendok, sekitar 3 sendok makan margarin ya, mentega kiloan kalau aku di sini pakainya. Ini diaduk terus sampai tercampur rata aja. Karena memang cuacanya tuh di daerahku tuh sering banget hujan, walaupun nggak hujan itu biasanya tuh kayak gerimis, mendung kayak gitu teman-teman. Jadi bawahnya tuh pengen makan terus, pengen ngunyah terus mulutnya ya teman-teman. Cuman kalau untuk makan nasi itu kayaknya males banget. Kalau udah makan nasi ya udah kayak gitu. Yang namanya makan nasi itu 3 kali sehari aja ya kalau bisa. Nah, seperti inilah teman-teman untuk hasil akhirnya ya. Ini aku mau langsung bentuk, nggak aku proofing dulu karena mau cepet juga kan. Karena ada yang udah adonannya udah jadi gini di proofing, tapi kalau aku nggak. Kalau udah kayak gitu langsung aku isi sama isian unti kelapa, kemudian ku bentuk lalu ku proofing kira-kira 15-20 menit tergantung dengan cuaca kita. Semakin panas itu semakin cepet, tapi semakin udaranya lembab, semakin udaranya dingin, itu maka akan semakin lama dan butuh waktu yang lama untuk proofingnya ya. Nah, ini untuk ukurannya itu nggak aku timbang ya teman-teman, karena aku mau cepet karena ini kan buka untuk makan sendiri ya, bukan untuk jualan. Kalau untuk jualan itu harus ditimbang dulu biar beratnya itu sama teman-teman, tapi di sini aku enggak, jadi ini pakai perasaan aja, pakai feeling kalau kata orang itu ya.
Nah, ini kalau digoreng jadinya itu, teksturnya padat ya teman-teman. Jadi dia itu, lembut padat, bukan yang lembut kempes itu bukan ya teman-teman. Kalau mau lembut kempes itu adonannya itu dikasih air, dilebihin airnya sedikit ya teman-teman. Jadi adonannya itu harus agak sedikit lembek kayak gitu. Itu menurutku ya, itu berdasarkan pengalamanku. Jadi karena aku tuh pas lagi bikin video ini pintu dapurku tuh kubuka teman-teman. Jadi warga negaraku tuh banyak banget yang mau masuk. Warga negara ya. Jadi ayam-ayamku itu aku sebut warga negara teman-teman karena saking banyaknya gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau sih enak aja buat makan ayam kampung tuh mudah gitu ya teman-teman. Cuman aku tuh males banget buat mengolahnya, yang dari nyabut bulunya itu loh. Kalau seandainya ngebersihinnya is oke lah, nyabut bulunya itu kalau menurutku kayak butuh PR gitu ya. Nah ini untuk beratnya sendiri itu per satu piece-nya itu aku karena nggak aku hitung, jadi ini tuh kira-kira adalah sekitar 24-26an kayak gitu, karena aku nggak sempet ngitung ya teman-teman. Nah untuk isian untian kelapanya juga ini aku kasihnya banyak, sekitar 1 sendok munjung kayak gitu, biar lebih berasa rasanya, karena memang kan tuh adonannya sendiri itu cuma sedikit ku kasih gula, cuman 3 sendok aja, 3 atau 4 sih, tapi nggak munjung ya. Nah jadi ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh ada cemilan lagi. Nah ini aku tadi tuh udah selesai ngebentuknya, kemudian ini mau ku proofing. Jadi aku nih mau keluar rumah, jadi ke samping ya, ke samping rumahku, karena semalam itu anginnya kenceng banget. Jadi ini bibit sawinya tuh banyak roboh ya teman-teman. Jadi semalam itu aku bangunnya jam 3, terus anginnya kenceng, sempet juga gerimis, terus mati lampu teman-teman. Makanya aku nggak bikin vlog ketika aku masak. Nah lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku lagi bakar sampah. Jadi ini sampah yang khusus ada di dapurku ya teman-teman. Jadi ini sampah khusus dapur ini biasanya emang kami suka bakar di dapur. Tapi kalau sampah yang di depan di warung itu biasanya kami bakar itu di depan rumah, di depan agak kesampingan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kalau disatuin itu bisa nggak muat kayak gitu loh itunya, wadah sampahnya gitu. Nah ini di belakangku nih juga sebenarnya kotor banget ya, lagi berserakan gitu. Ada kain lap yang udah nggak kepake juga di sini. Nah ini kita bakar aja supaya dia bersih banget. Jadi di tempatku itu nggak ada tempat pembuangan sampah akhir ya. Jadi harus mau nggak mau itu harus dibakar teman-teman. Nah ini tuh harusnya ya sampah antara sampah kering dan sampah basah itu harus dipisahkan teman-teman. Kalau sampah basah biasanya itu langsung aku buang. Misal kayak sisa sayuran itu biasanya aku taruh di tanaman-tanaman kayak gitu loh teman-teman, karena itu bisa juga bikin pupuk. Nah ini setelah itu aku lanjut mau nyuci dulu ya teman-teman. Kalau nyuci ini karena pakai mesin cuci, jadi pekerjaannya tuh bisa disambi-sambi teman-teman, bisa sambil nyapu, bisa sambil nyuci piring juga. Nah berhubung aku tuh kayaknya udah lumayan agak siang ini ya teman-teman, jadi kakak Hamizan tuh bangun jam ini kalau nggak salah sekitar jam setengah 11an gitu, nggak nyampe deh setengah 11an, kita jam 10 lah gitu ya. Jadi dia bangun padahal aku tuh belum selesai untuk ngegoreng si roti gorengnya, dan ini langsung mau aku goreng karena proofingnya itu udah lumayan dah 15 menit ya. Jadi ya lumayan, ini udah mulayan ngembang kayak gitu. Nah maafkan ya karena dia naik meja, karena memang anaknya tuh super duper aktif teman-teman, gak bisa diem, pokoknya itu harus selalu diawasin, harus selalu dijagain. Nah biasanya tuh kalau kakak Hamizan bangun biasanya dia tuh selalu lapar, atau kalau enggak itu pasti langsung minum teman-teman. Jadi ini aku mau cepet-cepet goreng si roti gorengnya biar dia bisa makan ya teman-teman ya. Karena ini tuh jam-jam nanggung kayak gitu loh, mau makan nasi juga kayaknya masih terlalu pagi, mau makan makan siang juga belum siang banget ya. Jadi
aku kasih cemilan dulu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tuh dari kejauhan tuh kayak dengerin suara monyet teman-teman. Jadi kemarin itu monyet itu sampai naik ke atas seng yang ada di samping rumahku. Jadi samping rumahku itu kan ada pabrik padi ya. Jadi dia naik di atas seng itu. Makanya dari situ tuh aku kayak worryan banget kalau udah denger suara monyet tuh kayak ngerasa takut gitu loh. Di vlog kemarin tuh aku sudah cerita ya kalau waktu Ayu Rinjani usianya 2 tahun atau 3 tahun aku lupa, pernah ada satu monyet yang masuk dari jendela depan, jendela warungku itu, dan ngambil satu buah roti kalau nggak salah waktu itu. Jadi dikupasnya kayak gitu loh teman-teman. Dari situ tuh aku ngerasa takut gitu. Kalau berarti monyet itu berani banget kan. Padahal di dalam tuh rumah itu ada aku gitu, ada orangnya kayak gitu. Nah ini gorengan pertama, kloter pertama udah mateng ya teman-teman. Nih kakak Hamizan tuh udah nggak sabar buat makannya, tapi ini tuh toel-toel sama kakak Hamizan, tapi dia tahu kalau itu panas ya teman-teman. Nah ini jadi aku tuh suka gemes gitu ya, lagi masak tiba-tiba api komporku itu digedein. Emang ya Masya Allah ya, namanya anak mau dimarahin ya juga nggak mungkin. Yang seperti itu kan belum tahu ya. Mau dikasih tahu, mau dibilangin juga belum paham dianya teman-teman. Jadi ya udahlah. Nah ini roti gorengan yang kloter yang keberapa ini? Kedua atau kalau nggak salah. Jadi emang lumayan banyak ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Nah ini tuh aku masih dengar suara monyet ya teman-teman. Jadi agak sedikit fokusku tuh agak berkurang gitu, kebagi gitu fokusnya itu antara ke anak, terus ke masakan juga, ke suara monyet juga ya teman-teman ya. Karena ya tahu sendirilah. Jadi ini ceritanya aku tuh mau ngambil senapan punya suamiku yang ada di dalam gudang. Jadi mau aku keluarkan karena ada monyet yang bergelantungan teman-teman di pohon akasia. Aku tuh sebenarnya kalau dibilang jago enggak ya, tapi bisa teman-teman. Kalau untuk ngebedil burung sampai saat ini aku belum pernah teman-teman ya. Karena kalau burung itu kan cenderung kecil gitu, terus larinya juga lumayan kenceng, pergerakannya juga lumayan cepet kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kera atau monyet itu dia jauh lebih besar teman-teman. Sebenarnya kalau pakai senapan ini tuh karena memang kita makainya itu berapa ya, 10 grain apa kayak gitu. Jadi monyet tuh nggak langsung mati teman-teman. Jadi dia tuh sekarat dulu kayak gitu. Beda dengan yang satunya. Jadi kita punya senapan satu lagi tuh yang punya suami tuh itu untuk big game. Jadi itu tuh untuk yang kayak ngebunuh celeng kayak gitu ya teman-teman ya, atau rusa kayak gitu. Tapi rusa nggak boleh ya dibunuh ya, dilindungi kan. Nah ini tuh karena monyetnya udah lari duluan, mungkin dia tahu ya kalau ada aku ya, jadi dia udah kabur. Ini aku lanjut sambil ngegoreng lagi teman-teman. Jadi ini tuh sambil ngegoreng, sambil liatin monyet, pokoknya sambil liatin anak juga. Pokoknya terbagi-bagi teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa dilakukan. Selagi masih bisa, kenapa enggak. Nah ini kakak, nah ternyata di belakang itu, di belakang rumahku tuh ada pohon akasia juga teman-teman, dan ada jambu juga, pohon jambu 2 batang juga. Nah di situ tuh ada monyet juga teman-teman. Karena monyetnya itu ternyata lagi makan di parit, lagi minum di parit kayak gitu teman-teman. Nah ini aku mau nge-shoot ya. Jadi ini mau aku shoot yang ada di kelapa sawit, pohon kelapa sawit. Karena kalau untuk yang di dekat jambu itu kayaknya terlalu dekat atau gimana, karena udah kabur duluan ngelihat aku tadi ngebuka pintu ini sedikit ya teman-teman. Jadi kalau memang kita mau nge-shoot si monyet itu nggak bisa cepet ya teman-teman, karena mereka tuh selalu bergerak, apalagi kalau dia tahu bahwa ada pergerakan lain gitu, bahwa ada manusia. Sebenarnya agak geram ya sama monyet ini, datang terus setiap hari tuh, datang terus, selalu ditembaki kayak gini tuh masih aja ya teman-teman ya. Karena dia tuh sebenarnya aku nggak tega ya teman-teman, cuman karena memang sudah mengganggu banget, jadinya tuh jatuhnya kayak hama kayak gitu teman-teman. Makanya mau nggak mau harus dibasmi ya.
Oke, sekian dulu vlog dari aku, semoga berkenan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching and enjoy.